Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampung Literasi, channel yang menyajikan kajian kitab-kitab para ulama soleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji, melanjutkan pasal tentang pengertian ilmu dan fikih dan keutamaannya. Seperti biasa, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengirim Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Billahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kullu niyatin shalihah wa ila ruhi mu'alif hadha kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa syaraful ilmi, dan adapun kemuliaan ilmu, ialah la yakhfa, tidak ada kesamaran apa syaraful ulum ala ahadin bagi seorang pun. Jadi bagi kita tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran sedikit pun pada kemuliaan ilmu. Semua sudah mengakuinya tentang kemuliaan ilmu. Id huwa, karena adapun ilmu itu al-mukhtasu, dikhususkan bil insaniti, kepada manusia. Ya anna jami'al khisali, karena sesungguhnya setiap perkara siwal ilmi, kecuali ilmu, itu yastariku, bersekutu, fiha, di dalam khisal tersebut, siapa al-insanu, manusia, wasairul hayawanati, dan semua hewan, kasyaja'ati, seperti sifat berani, wal jur'ati, dan sifat berani, wal quwwati, dan kekuatan, wal judi, dan sifat dermawan, wasyafaqati, dan sifat kasih sayang, wa ghairiha, dan selainnya, siwal ilmi, selain ilmu. Jadi manusia diberikan keistimewaan, dikhususkan dengan keilmuan mereka. Semua perkara itu diberikan kepada makhluk kecuali ilmu. Seperti sifat berani, kita dikasih sifat berani, dan para hewan-hewan pun juga dikasih sifat berani. Lafadz syaja'ah dan jur'ati ini adalah muradif, di mana memang berbeda kata tapi secara lafadz sama. Kemudian kita juga diberi kekuatan, sama juga dengan hewan-hewan yang lain. Kita diberikan sifat kasih sayang, kita diberikan sifat dermawan, dan lain sebagainya, yang mana semua ini ada pada makhluk yang lain kecuali ilmu. Ilmu ini khusus, sesuatu yang khusus yang diberikan Allah kepada manusia. Wabihi, dan sebab ilmu, adharo, menampakkan siapa Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salam, pada keutamaan Nabi Adam alaihi salam, alal malaikati, atas malaikat, wa amarahum, dan Allah memerintahkan kepada malaikat bisujudi, untuk sujud, lahu, kepada Nabi Adam. Jadi karena keutamaan ilmu ini, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan mentaati segala perintah Allah. Namun sewaktu Nabi Adam wujud dan telah dibekali oleh Allah dengan berbagai pengetahuan, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Timbul pertanyaan, apakah dengan sujud tersebut dapat merusak ismah para malaikat dan dianggap suatu pekerjaan yang mukafir?
karena mereka bersujud selain kepada Allah. Dalam salah satu syarah kitab Ta'lim diterangkan bahwa sujudnya malaikat ini tidak berupa perbuatan yang mukafir, karena makna sujud dari para malaikat itu bukan atas dasar ibadah, tapi karena penghormatan kepada Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam atas dasar untuk memuliakan karena mengagungkan Nabi Adam, serta pengakuan dan memenuhi hak dalam belajar, serta berbagai alasan karena suatu hal yang ada pada diri mereka. Jadi sujudnya para malaikat ini karena mereka menghormati Nabi Adam atas keilmuan mereka. Sudah jelas di Al-Quran diterangkan di mana para malaikat ini disuruh waktu penciptaan Nabi Adam, malaikat seperti membangkang. Mereka seakan-akan tidak terima ketika Allah ingin menciptakan khalifah. Kemudian pada penciptaan Nabi Adam, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda-benda yang ada di bumi ini. Sedangkan malaikat tidak diberitahu. Kemudian pada suatu waktu malaikat disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama, sedangkan mereka pun tidak bisa menjawab. Setelah para malaikat ditanya, berganti kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam pun menyebutkan nama-nama barang tersebut. Dari peristiwa tersebut sehingga jelaslah bahwa kemuliaan yang kita miliki, kemuliaan yang manusia miliki daripada makhluk-makhluk yang lain itu terletak pada keilmuan kita. Wa innama syaraful ilmi, dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu likaunihi, karena adanya ilmu itu wasilatan, menjadi wasilah ilal birri, untuk melakukan kebaikan, wat taqwa, dan takwa, alladzi bihi yustahaku, yang berhak apa al-karamatu, kemuliaan, indallahi, di sisi Allah, wasa'adatu, dan kebahagiaan, al-abadiyatu, yang abadi. Jadi kemuliaan ilmu itu terletak pada posisinya sebagai wasilah untuk melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan, yang mana dengan ketakwaan tersebut kita sebagai manusia berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi yang ada di sisi Allah. Kama qila li Muhammad bin Hasan, sebagaimana yang dikatakan pada Muhammad bin Hasan pada salah satu syair ini. Syair ini juga ada di kitab Al-Ala, atau memang Al-Ala itu sebuah kitab nazom yang disarikan dari kitab Ta'lim ini. Jadi kitab Ta'lim dinazomkan menjadi kitab Al-Ala. Dulu pernah saya pelajari waktu pertama kali mondok di Jombang. Jadi bunyinya, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal barri wat taqwa wa a'dilu qasidi huwal ilmu al hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan utawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanu li kulli mahamidi. Ta'alam, tuntutlah ilmu,
Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, dan keunggulan dan pertanda segala pujian bagi pemiliknya. Wakun mustafid dan kulla yaumin ziyadatan. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang selalu menambah ilmu setiap hari. Winal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faedah-faedah ilmu. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah ilmu fikih, karena fikih adalah paling utamanya penuntun. Ilal bari wa taqwa wa adilu qasidi, pada kebaikan dan takwa serta lebih adilnya keadilan. Huwal ilmu al-hadi ila sunanin huda, huwal husnu yunji min jami'i syada'idi. Fikih adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah dan benteng yang bisa menyelamatkan dari segala penderitaan. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi ka'abidi. Karena seorang faqih yang wara' itu lebih sulit bagi syaitan godaannya dibanding 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi disinilah letak keutamaan ilmu. Barangkali hanya sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah akan kita lanjut pada video berikutnya. Semoga barokah manfaat. Apabila ada kurang jelasnya bisa disampaikan di kolom komentar. Dari saya sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.